Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ajeng Sukmarum dari program studi manajemen di Universitas Dian Nusantara. Di video ini, saya ingin mempresentasikan rangkuman materi dari mata kuliah pengantar bisnis yang sudah saya buat. Sebelum saya membacakan rangkumannya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang terhormat, yaitu Bapak Natalius Peter Sipaksulta, Eskom MMSI. Saya akan mulai membacakan rangkuman materi yang sudah saya buat dengan judul tujuan bisnis dan lingkungan bisnis. Apa yang dimaksud dengan bisnis? Bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi dan memuaskan kebutuhan dari masyarakat. Bisnis merupakan suatu seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk mempertahankan dan perbaiki standar serta kualitas hidup mereka. Seseorang atau individu yang berusaha menggunakan uang dan waktunya dengan menanggung resiko dalam menjalankan kegiatan bisnis bisa kita sebut dengan entrepreneur. Untuk menjalankan kegiatan bisnis seorang entrepreneur, kita harus mampu mengelola dan mengkombinasikan berbagai macam sumber daya yang dimiliki, yaitu E6, sehingga mampu berproduksi secara optimal. Apa itu E6? Yaitu money, man, material, machine, market, and method. Fungsi dari bisnis ialah acquiring of raw material, manufacturing of raw material, distributing product to consumer. Adapun tujuan bisnis, yaitu Tanjung Seng menggambarkan secara luas tentang tujuan bisnis yang disebut perniagaan adalah untuk mendapat keuntungan, menambah saham dalam pasaran, menambah penjualan, menambah produksi, dan lainnya. Klasifikasi bisnis terdiri dari berbagai macam tipe dan sebagai akibat bisnisnya dapat dikelompokkan dengan cara yang berbeda-beda. Satu dari banyak cara yang dapat digunakan adalah dengan mengelompokkan bisnis berdasarkan aktivitas yang dilakukan dalam menghasilkan keuntungan. Yang pertama, ada manufaktur, yang kedua bisnis jasa, ketiga pengecer dan distributor, keempat bisnis pertanian dan pertambangan, dan ada juga bisnis berdasarkan aktivitas dalam menghasilkan keuntungan. Yang pertama, bisnis finansial, bisnis informasi, yang ketiga utilitas, bisnis real estate, dan bisnis transportasi. Fungsi dasar bisnis yaitu fungsi mikro dan makro. Fungsi mikro bisnis adalah karyawan, dewan komisaris, dan pemegang saham. Fungsi makro bisnis adalah masyarakat sekitar perusahaan dan bangsa dan negara. Bisnis adalah perusahaan. Nah, perusahaan adalah organisasi yang memproses perubahan keahlian dan sumber daya ekonomi menjadi barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan konsumen, serta diharapkan akan memperoleh laba bagi pemiliknya. Konsep lingkungan bisnis adalah sekumpulan faktor-faktor tertentu yang akan mempengaruhi arah kebijakan dari suatu perusahaan dalam mengolah aktivitas bisnisnya. Faktor eksternal dari perusahaan yaitu makro dan mikro. Faktor internal yaitu lingkungan perusahaan. Faktor lingkungan internal yaitu tenaga kerja, modal, material atau bahan baku, peralatan atau perlengkapan produksi, dan juga metode. Faktor lingkungan eksternal dari mikro adalah pemerintah, pemegang saham, kreditur, pesaing, publik, pelantara, pemasok, dan juga konsumen. Nah, kalau dari makro, yaitu ada lingkungan ekonomi, ada lingkungan teknologi, lingkungan politik hukum atau pemerintahan, lingkungan sosial kultur, lingkungan global, lingkungan bisnis, dan juga teknologi dan informasi. Ada pula globalisasi ekonomi adalah proses meluasnya ekonomi dan perdagangan sebuah negara kepada negara lain sehingga tidak lagi mengenal batas-batas teritorial sebuah negara, sehingga ekonomi perdagangan suatu negara dapat langsung secara cepat menuju negara lain dengan tujuan sebagai peluang untuk memanfaatkan pasar global demi pertumbuhan ekonomi. Dan apa saja faktor penggerak globalisasi ekonomi, yaitu kemajuan di bidang teknologi dan komunikasi, ketersediaan infrastruktur yang memadai sehingga negara akan mudah dalam melakukan perdagangan lintas negara. Dan selanjutnya ada kebijakan liberalisasi yang diterapkan oleh pemerintah negara-negara internasional. Dan ada juga dampak globalisasi ekonomi dan perdagangan, yaitu dampak positifnya regionalisme ekonomi, mudah memperoleh dan menggunakan produk dari negara maju. Dampak negatifnya bergantung antar negara yang satu dengan negara lainnya. Negara-negara dunia ketiga sulit untuk meningkat pertumbuhan ekonominya. Nah, sekian presentasi rangkuman dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.